Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Dan jangan lupa untuk membantu channel ini, dengan cara subscribe, like, dan komen. Mohon maaf jika alur ceritanya tidak sesuai dengan isi videonya. Karena memang videonya belum rilis. Jadi harap maklum. Kalau tidak maklum, maka jangan berharap. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi. Aktifkan posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Apakah itu roh Yuan dan roh iblis mereka? Tanya Lindong. Lindong melongo kaget ketika dia melihat dua kelompok cahaya di tangan Little Marten. Tatapannya menembus cahaya ungu hitam, dan dia bisa melihat dua sosok cahaya sedang berjuang dengan keras di dalamnya, dalam upaya untuk memecahkan segel yang dibuat oleh Marten kecil. Berdiri di sampingnya, Ying Huan juga sedikit terkejut ketika dia melihat adegan ini. Ketika Lindong pertama kali bergabung dengan Dao Sekte, dia melihat Little Marten mengikutinya juga. Namun, dia tidak berharap bahwa Marten kecil itu sebenarnya sangat kuat. Selain itu, dia sebenarnya adalah anggota klan Marten Celestial Demon, yang bahkan menyebabkan Yuan Gate menderita kerugian besar. Pikir Ying Huan. Selain itu, fakta yang paling mengejutkannya adalah, hubungan antara trio Lindong ini. Mereka bertiga saling memanggil saudara. Little Flame menyebut Little Marten sebagai saudara kedua, dan kemungkinan Lindong adalah pemimpin dari trio bersaudara ini. Pikir Ying Huan. Di antara mereka bertiga, orang yang paling kuat dan paling tak terduga adalah Marten kecil. Namun, setelah periode pengamatan singkat ini, Ying Huan tahu bahwa pemimpin sejati mereka adalah Lindong. Tentu saja tidak perlu membahas tentang api kecil. Dari aura menakutkan yang menutupi tubuhnya, Ying Huan dengan jelas menyadari bahwa dia bukan orang yang baik hati. Namun, aura jahat di wajahnya, yang menyebabkan bulu kuduk seseorang berdiri, berubah menjadi orang yang sederhana dan jujur saat dia melihat Lindong. Ini memungkinkan Ying Huan untuk memahami posisi yang dimiliki Lindong di dalam hatinya. Dia cenderung menghormati Lindong bahkan lebih dari Little Marten, yang merupakan yang terkuat di antara mereka. Lebih jauh lagi, meskipun Little Marten memiliki latar belakang yang menakutkan, dia sebenarnya tidak menyatakan ketidaknyamanan. Meskipun dia tidak mendengarkan semua yang dikatakan Lindong seperti yang api kecil lakukan, Lindong jelas bertanggung jawab. Oleh karena itu, Ying Huan, yang tidak tahu tentang masa lalu mereka bertiga, merasa sedikit tertarik dan terkejut dengan adegan ini. Dia semakin merasa seperti, dia tidak dapat memahami Lindong. Pikir Ying Huan, roh iblis burung hantu ini dapat diberikan kepada Little Flame untuk disempurnakan dan diserap. Ini akan sangat bermanfaat baginya, adapun Yuan Spirit orang ini, aku akan memberikannya kepada kamu. Ucap Marten kecil sambil tersenyum. Setelah itu, ia melemparkan roh burung hantu ke api kecil, dan dia juga melemparkan roh Yuan tetua Jiang ke Lindong. Meskipun kamu masih sangat lemah, seharusnya tidak terlalu sulit untuk menghilangkan kesadaran orang tua ini dengan keahlianmu. Kami akan pergi dan mencari air inti spiritual Brewing Saliva sebentar lagi. Jika kita dapat menemukannya, bersama dengan roh Yuan ini, harus ada peluang 70 hingga 80% bahwa kamu dapat membentuk roh Yuan awal. Hehe, banyak 9 ahli tahap Yuan Nirvana merasa sulit untuk membentuk roh Yuan awal. Penguasaan Yuan Power kamu hanya dari 6 Yuan Nirvana Stage, namun kamu benar-benar memiliki kesempatan untuk melakukannya. Aku ingin tahu, berapa banyak orang yang akan terkejut jika berita mengenai hal ini menyebar, ucap Marten kecil. Meskipun tidak mudah untuk menghilangkan kesadaran dalam roh Yuan ini, Marten kecil, yang jelas mengerti Lindong, dia sadar bahwa itu seharusnya tidak menjadi masalah bagi Lindong. Lindong menerima gugusan cahaya dari Marten kecil. Dia sedikit tersenyum saat dia melengkungkan tangannya. Setelah itu, cahaya hitam menembak telapak tangannya dan menutupi klaster cahaya. Selanjutnya, sosok roh dalam kelompok cahaya itu mulai berjuang, bahkan lebih intens lagi. Mengingat kekuatan Lindong, secara alami tidak mungkin baginya untuk bertanding melawan tetua Jiang dalam pertarungan nyata. Namun, tetua Jiang telah kehilangan tubuh fisiknya, dan roh Yuannya juga telah disegel. Karena itu, tidak mungkin baginya untuk memblokir erosi simbol leluhur yang melahap. Mendasarkan, pada tingkat ini, satu tetua di gerbang Yuan akan sepenuhnya menghilang dari dunia ini segera, pikir Lindong. Kali ini, gerbang Yuan benar-benar menderita kerugian besar. Ucap Lindong sambil membalik tangannya, dan menjaga klaster cahaya. Matanya dengan hati-hati memindai sekelilingnya, sebelum dia berkata dengan tersenyum. 2 jenderal jiwa dan 1 tetua. Kerugian seperti itu kemungkinan sudah cukup untuk menyebabkan bahkan gerbang Yuan mengalami sakit hati.
Selain itu, kompetisi sekte besar sudah dekat. Hilangnya 2 jenderal jiwa kemungkinan akan melemahkan jajaran gerbang Yuan mereka, yang akan berpartisipasi dalam kompetisi sekte besar. Martin kecil tersenyum sebelum melambaikan lengan bajunya. Cahaya ungu hitam melesat ke bawah, dan langsung menghancurkan jenazah Xia Yan dan Chen Yun menjadi debu. Ayo pergi dan temukan air liur penyeduhan spiritual inti bumi. Kami akan segera pergi setelah menemukannya, ucap Martin kecil. Little Flame, apakah kamu tahu jalannya? Lindong mengangguk sedikit ketika dia melihat ini. Setelah itu, dia tersenyum dan bertanya. Iya, aku tahu, jawab api kecil. Little Flame mengangguk. Setelah itu, tubuhnya bergerak dan terbang menuju Demon Sound Mountain yang sangat besar. Lindong dan sisanya mengikuti di belakangnya. Pada saat ini, sudah tidak ada lagi kehidupan di Gunung Suara Iblis. Aroma berdarah meresap di tempat itu, menyebabkan suara iblis yang menutupi gunung sepanjang tahun, terdengar jauh lebih menyeramkan. Mereka berempat bergegas ke Gunung Suara Iblis. Setelah itu, mereka dengan cepat memasuki bagian belakang gunung sambil mengikuti jejak Little Flame. Setelah itu, mereka melihat lubang hitam besar yang terletak di dinding gunung yang sangat tersembunyi. Pada saat ini, area cahaya menutupi lubang, itu sangat jelas, itu adalah segel yang ditempatkan oleh burung hantu kuning emas. Di sini, ucap api kecil. Little Marten mengepalkan tangannya ketika dia mendengar kata-kata Little Flame. Pilar ungu hitam liar dan keras menembak dengan eksplosif. Area cahaya langsung meledak. Burung hantu kuning emas itu bukan tandingan Marten kecil ketika dia masih hidup, apalagi anjing-anjingnya. Secara alami, segel ini tidak dapat menghalangi Little Marten sama sekali. Pergi, ucap Marten kecil. Marten kecil memimpin setelah menghancurkan area cahaya, saat dia langsung menyerbu terowongan hitam gelap. Energi ungu hitam menyapu, ketika tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya dan melesat keluar. Terowongan itu tampaknya terhubung ke bagian-bagian dalam gunung. Mereka berempat mengikuti terowongan dan terbang selama beberapa menit. Setelah itu, setitik cahaya tiba-tiba muncul dalam kegelapan di depan mereka. Detik berikutnya, setitik cahaya itu tumbuh di depan penglihatan sempit sebelum cahaya tersebut tiba-tiba melebar. Sebuah gua besar muncul di depan kelompok Lindong. Gua itu kemungkinan terletak di tengah gunung. Batu-batu aneh berdiri di mana-mana, dan energi kuat yang menyebabkan seseorang terpana ketika melewati gua ini. Mata kelompok Lindong menyapu gua yang sangat besar ini. Setelah itu, mereka tiba-tiba memusatkan perhatian mereka di tengah gua. Di tempat itu, ada kolam batu besar yang beberapa puluh kaki besarnya. Kolam batu itu juga diisi dengan cairan berwarna emas. Tubuh Lindong bergerak dan muncul di tepi kolam batu. Kolam ini tidak dalam. Dengan sekilas pandangannya, sangat mungkin bagi seseorang untuk melihat bagian bawahnya. Cairan emas berdesir di dalamnya, sementara aroma memikat dan tenang samar-samar berserakan darinya. Lindong menghirup aroma wangi. Setelah itu, dia merasakan cincin naga Yuan dalam dantiannya memancarkan suara berdengung. Riak yang intens adalah sesuatu yang tidak pernah dialami Lindong sebelumnya. Apakah ini Earthcore Spiritual Brewing Saliva? Lindong menatap tepat ke kolam batu emas di depannya, sebelum dia bertanya. Benar sekali, jawab Ying Huan-Huan. Berdiri di sampingnya, Ying Huan-Huan mengangguk lembut. Beberapa cairan emas sedang tercermin di mata hitamnya yang besar. Dia tertawa pelan. Cairan emas ini perlahan-lahan diperas dari energi inti bumi. Sebagian besar cairan akan hilang melalui proses seperti ini, air ini hanya ada beberapa di tempat khusus, contohnya seperti tempat ini, mereka bisa berkumpul. Namun, mereka hanya disebut water brewing spiritual inti bumi, ini karena langkah terakhirnya masih kurang, dan mereka kekurangan sesuatu untuk memerasnya. Meskipun demikian, langkah ini bisa dilakukan oleh seorang pria, ucap Ying Huan-Huan. Hehehe, gadis ini tampaknya sangat menyadari hal ini, balas Marten kecil. Di samping mereka, Little Marten melirik Ying Huan-Huan dengan terkejut. Tidak banyak orang yang tahu tentang hal-hal seperti itu. Sekte ini memiliki cukup banyak buku tua yang berkaitan dengan harta spiritual alami. Aku kadang-kadang membacanya, ucap Ying Huan-Huan sambil tersenyum saat menjelaskan. Marten kecil mengangguk. Setelah itu, matanya beralih ke kolam emas di depannya. Dia menyeringai dan berkata, aku akan melakukan langkah terakhir, ucap Marten kecil. Marten kecil tiba-tiba memutar tangannya setelah suaranya terdengar. Pusaran ungu hitam terbentuk di atas kolam emas. Setelah itu, gelombang energi keras secara liar meletus darinya. Segera, kolam beriak dengan intens. Cairan emas langsung naik ke atas, dan melonjak ke spiral ungu hitam. Cahaya keemasan terus-menerus dipancarkan dari dalam pusaran ungu hitam. Lindong dan yang lainnya juga bisa melihat, bahwa cairan emas tampaknya menggumpal bersama pada tingkat yang mengejutkan. Mengikuti peningkatan intensitas aglomerasi, cairan emas juga menjadi semakin kental. Menghancurkan, cairan emas kental terbentuk sesaat kemudian.
Akhirnya, beberapa cahaya berkumpul. 4 benda emas kental seukuran kepalan tangan muncul di depan kelompok Lindong. Lindong kaget ketika melihat item yang terbentuk. Ini karena benda emas itu sebenarnya berbentuk bayi. Cahaya keemasan berserakan darinya, memberikan penampilan misterius yang tak tertandingi. Saliva penyeduh spiritual inti bumi memiliki penampilan seperti bayi, mewakili penyusunan kembali roh Yuan seseorang, bahkan di rumah lelang berukuran besar di wilayah Suan Timur, objek seperti itu adalah keberadaan yang sangat langka, yang hanya bisa diharapkan untuk bertemu dengan seseorang. Ucap Ying Huan-Huan. Mata Ying Huan-Huan juga menatap keempat bayi emas dengan cara yang aneh saat dia berkata. Marten kecil menarik tangannya, sebelum pusaran ungu hitam itu menghilang. Setelah itu, keempat klaster bayi emas perlahan melayang, sebelum mereka ditangguhkan di depan Lindong. Ada 4 dari mereka, 1 bayi emas untuk 1 orang. Ucap Marten kecil. Lindong menatap 4 klaster cahaya bayi emas. Dia sedikit tersenyum dan melambaikan lengan bajunya. 3 tembakan lainnya ke arah ketiga orang lainnya yang hadir. Little Marten dan Little Flame diam-diam menyimpannya di tas mereka. Di sisi lain, Ying Huan-Huan ragu-ragu sejenak ketika dia melihat bayi emas di depannya sebelum bertanya. Apakah aku juga mendapatkan satu? Tanya Ying Huan-Huan. Sepertinya dia berpikir, bahwa benda ini terlalu berharga, dan sepertinya tidak tepat untuk menerimanya dengan gegabah. Jika itu bukan karena kamu membawa surgawi Phoenix Sitar, kita bahkan tidak akan bisa memasuki gunung suara iblis ini, apalagi mendapatkan saliva penyeduhan spiritual inti bumi. Ambil saja, jawab Lindong dengan tersenyum. Ying Huan-Huan ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini. Segera, matanya yang besar dan indah tampak menyipit seperti bulan sabit. Dia mengangguk dengan lembut. Saat itulah dia mengulurkan tangannya, dan menerima kluster cahaya bayi emas. Cahaya keemasan terpantul di wajahnya yang cantik, membuatnya semakin terlihat sangat cantik. Setelah melihat ini, Lindong juga tersenyum sebelum dia menepuk kedua tangannya. Perjalanan ini ternyata tidak sia-sia. Roh Yuan dan saliva penyulingan spiritual inti bumi. Panen seperti itu benar-benar berlimpah. Cerita berpindah ke dalam Sekte Gerbang Yuan. Sebagai sekte super terkuat di wilayah Suan Timur, tanah yang diambil oleh Gerbang Yuan sama sekali tidak kurang, jika dibandingkan dengan Dao Sek. Ada belasan kekaisaran yang ada, dengan batas-batas Gerbang Yuan saja, dan kekaisaran-kekaisaran ini semua memperlakukan Gerbang Yuan sebagai pemimpin tertinggi mereka. Bahkan pergantian pemimpin dalam kekaisaran ini membutuhkan persetujuan dari Gerbang Yuan. Di daerah ini, Yuan Gate tidak diragukan lagi tuan yang sebenarnya. Adapun daerah di mana Gerbang Yuan berada, itu dikenal sebagai wilayah Yuan. Di dalam wilayah itu, status murid Gerbang Yuan sangat ditinggikan. Jika mereka berjalan ke salah satu kekaisaran itu, bahkan si kaisar pun harus memperlakukan mereka dengan hormat. Di sebagian besar lokasi pusat wilayah Yuan, adalah tempat Gerbang Yuan berada. Dalam kedalaman Gerbang Yuan, 3 gunung melayang di udara. Sinar cahaya yang tak terhitung banyaknya, jatuh dari puncak gunung seperti matahari yang mulia, yang menerangi seluruh Gerbang Yuan. 3 gunung yang tinggi ini adalah tanah suci di dalam hati murid Yuan Gate yang tak terhitung jumlahnya. Mereka adalah tempat pengasingan untuk 3 guru sekte besar Gerbang Yuan. Dalam kedalaman gunung paling kanan, pagoda batu tanpa puncak berdiri dengan bangga. Di permukaan pagoda batu, letakkan sisa-sisa waktu, beraneka ragam dan penuh dengan perubahan kehidupan. Duduk dengan tenang di atas pagoda batu ini, adalah sosok tua mengenakan jubah emas keunguan. Tidak ada jejak fluktuasi Yuan Power yang dipancarkan dari orang ini. Namun, jika seseorang harus mengamati dengan seksama, seseorang akan menemukan, bahwa fluktuasi Yuan Power dari daerah sekitarnya, tampaknya menyertai napas sosok itu. Adegan damai ini berlangsung selama waktu yang tidak diketahui, sebelum suara gertakan samar tiba-tiba terdengar. Pada saat berikutnya, sosok yang duduk diam bergerak sedikit sebelum perlahan membuka matanya. Bang! Ketika matanya terbuka, awan badai dan angin kencang segera memenuhi langit, menyebabkan semua daun pohon menari dengan keras dan bergoyang. Sosok itu memiliki kepala yang penuh dengan rambut perak, sementara perubahan kehidupan melingkupi kedalaman matanya. Anehnya, wajah pada sosok itu tampak putih dan lembut seperti bayi. Ini jelas merupakan penampilan yang sangat aneh, namun memberikan perasaan harmoni yang tak tertandingi. Sosok itu perlahan-lahan menjulurkan telapak tangannya dari lengan bajunya, yang berisi 3 potong batu giok yang rusak. Ada 3 wajah berbeda di permukaan potongan batu giok ini, dan mereka semua adalah Tetua Jiang dan 2 lainnya, yang telah dihabisi oleh Lindong dan yang lainnya. Pria berambut perak itu diam-diam memandangi pecahan batu giok yang rusak di telapak tangannya. Kilau cahaya melintas melewati kedalaman matanya, membawa serta kekuatan yang menembus langit. Sebenarnya ada orang yang berani membunuh tetua Gerbang Yuan, pembunuh ini pasti orang yang hebat, sepertinya aku harus memeriksanya, ucap sosok tua tersebut.
Pria berambut perak itu tersenyum tipis sebelum menutup matanya sekali lagi. Pada saat berikutnya, cahaya keemasan keluar dari dahinya, segera merobek ruang darinya. Berubah menjadi bayangan, cahaya keemasan mengebor langsung ke celah di angkasa. 4 sosok melesat dari dalam gunung suara iblis. Setelah itu, mereka melayang di udara sebelum mereka berbalik untuk melihat tanah yang berantakan ini. Saat ini, gunung itu benar-benar berbau darah. The Demon Sound Mountain memiliki reputasi yang sangat mengerikan, dan mereka melakukan perbuatan keji setiap hari. Menghancurkannya dengan nyaman hari ini, dapat dianggap sebagai melakukan perbuatan baik, ucap Little Marten sambil tersenyum, ketika dia melihat pemandangan di depannya. Lindong tersenyum sebelum menarik kembali tatapannya dan berkata, "Mari kita tinggalkan daerah ini, dan menemukan tempat yang aman untuk memperbaiki saliva penyeduh spiritual inti bumi." Jawab Lindong, "Ya, kami telah menyebabkan keributan, dan mungkin ada orang yang bergegas ke sini dalam waktu singkat." Meskipun menghancurkan Demon Sound Mountain bukanlah masalah, kuncinya terletak pada 3 anggota dari Yuan Gate. Begitu berita tentang hal ini mencapai gerbang Yuan, mereka kemungkinan besar akan mengamuk dan menyerbu ke tempat ini, balas Ying Huan. Lindong mengangguk. Ketiga orang itu bukan individu biasa. Karena itu, jika mereka terbunuh, tidak mungkin Yuan Gate membiarkan masalah ini pergi. Karena itu, yang terbaik bagi mereka untuk meninggalkan daerah ini sesegera mungkin. Dengan pemikiran ini, Lindong berhenti berbicara. Dengan lambaian tangannya yang lembut, dia berubah menjadi kilatan teduh dan melesat keluar dari barisan pegunungan, sementara Marten kecil dan 2 lainnya segera mengikuti di belakang. Setelah mereka pergi, daerah itu berubah menjadi sunyi sekali lagi, hanya menyisakan bau kental yang berbau darah yang melayang di udara. Namun keheningan ini tidak berlangsung lama. Sekitar setengah hari kemudian, ruang tiba-tiba berfluktuasi sebelum retakan muncul, dan warna keemasan perlahan keluar dari dalamnya. Tatapannya menyapu area tersebut, sebelum beristirahat di tempat di mana tubuh Shen Yun dan Xia Yan hancur menjadi debu, menyebabkan dia menyipitkan matanya. Bahkan roh Yuan mereka benar-benar hancur. Orang-orang ini benar-benar teliti, gumam tetua gerbang Yuan. Warna emas dengan lembut menuju gunung suara iblis dengan telapak tangannya, menyebabkan seluruh gunung segera bergemuruh dan runtuh. Setelah beberapa tarikan napas pendek, seluruh puncak gunung langsung ditepuk dan diratakan olehnya. Namun, bisakah kalian melarikan diri? Gumam tetua gerbang Yuan. Setelah menghancurkan puncak gunung, warna emas memiringkan kepalanya sedikit, sambil melihat ke arah yang menuju ke Lindong dan yang lainnya. Memberikan senyum tipis, ruang di depannya pecah terbuka sebelum sosoknya mengebornya sekali lagi. 4 tokoh melakukan perjalanan melintasi sepotong langit yang jauh dari Demon Sound Mountain, yang disertai ledakan sonik rendah saat mereka melewatinya. Salah satu dari mereka tiba-tiba membeku di udara. Setelah melihat ini, 3 lainnya tidak dapat membantu tetapi terkejut, sebelum mereka segera berhenti dan melihat ke belakang juga. "Ada apa?" tanya Lindong dengan bingung, ketika dia melihat Little Marten yang tiba-tiba berhenti. Pada saat ini, ekspresi wajah Little Marten tidak normal, dan senyumnya benar-benar menghilang. Pandangannya mengamati dengan cermat posisi yang jauh, seolah-olah itu bisa menembus ruang. "Kita dikejar oleh seseorang," jawab Little Marten dengan suara rendah. Setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi Lindong dan wajah-wajah lainnya berubah seketika. Ada seseorang yang berjalan melalui ruang untuk mengejar kita. Dia sangat mampu, dan dia harus menjadi orang yang sangat penting, mungkin salah satu dari 3 guru sekte besar di gerbang Yuan," ucap Marten kecil sambil tertawa muram, sementara tatapannya agak suram. Mata Lindong berkontraksi segera setelah mendengar ini, ketika wajahnya berubah serius. Dia tidak pernah membayangkan, bahwa 3 master sekte besar sebenarnya sangat mampu. Mereka bisa melacak keberadaan kelompoknya, dan bahkan ketika mereka masih di gerbang Yuan. Orang hanya dapat bertanya-tanya, seberapa kuat makhluk-makhluk ini? Apa yang harus kita lakukan? Tanya Little Flame dengan suara dalam. Meskipun kakekmu ini, tidak bisa mengalahkannya sekarang, dia tidak akan bisa menghalangi kita, jika kita ingin pergi. Jawab Marten kecil dengan mencibir. Tangannya tiba-tiba menyatu, sebelum cahaya hitam keunguan menyapu dari dalam tubuhnya. Detik berikutnya, itu berubah menjadi arai cahaya hitam keunguan yang bergulir. Sekitaran arai cahaya, ada ruang yang tampaknya menunjukkan tanda terpecah-pecah. "Ayo pergi," ucap Marten kecil. Setelah arai cahaya muncul, Marten kecil melambaikan lengan bajunya, dan menciptakan badai yang membawa Lindong dan sisanya ke arai cahaya. Setelah mereka memasukinya, susunan cahaya mulai berputar dengan cepat, menyebabkan ruang hancur dan terpecah-pecah. Dengan cara berdesir, arai cahaya dan mereka berempat menghilang dalam sekejap. Setelah mereka berempat menghilang, sepetak ruang ini kembali ke kondisi tenang seperti semula, sampai sekitar setengah jam kemudian.
Celah ruang terbuka di tempat yang tidak jauh dari sini, sebelum sosok emas keluar dari dalam sekali lagi. Teleportasi spasial, memang orang yang cukup mampu, ucap tetua gerbang Yuan. Saat sosok emas itu muncul, dia melihat ke arah Lindong dan yang lainnya telah menghilang. Sambil mengerutkan keningnya, dia bergumam pada dirinya sendiri, aku semakin tertarik pada kalian. Setelah kata-katanya terdengar, sosok emas itu menepuk tangannya ke depan, menyebabkan cermin yang terbuat dari cahaya tiba-tiba muncul. Ini menerangi area di mana arai cahaya Little Marten telah menghilang. Di bawah iluminasi, ruang mulai menggeliat sebelum berubah menjadi saluran hitam. Cermin cahaya bersinar ke saluran hitam, mencoba melacak ke arah mana Lindong dan yang lainnya menghilang. Bang! Namun, saat cermin cahaya sedang mendeteksi, awan badai tiba-tiba berkumpul di langit sekitarnya. Secercah cahaya tiba-tiba melesat keluar dari dalam awan hitam itu, dan dengan cepat menghancurkan cermin cahaya, menyebabkannya langsung meledak. Siapa? Ucap sosok tersebut dengan kaget. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini, menyebabkan ekspresi sosok emas berubah saat dia berteriak. Namun, tidak ada jawaban ketika awan hitam di langit mulai menghilang dengan cepat, berubah menjadi pemandangan sebelumnya, seolah-olah itu hanyalah ilusi belaka. Sosok emas memandang dengan muram ke awan hitam yang menghilang, sebelum melihat lubang hitam yang telah menghilang. Jejak yang tertinggal telah benar-benar menghilang, dan bahkan dia telah kehilangan kemampuan untuk melacaknya. Setelah mencapai tahap ini, bahkan dia tidak punya pilihan selain menyerah. Memberi dengusan marah, dia menatap dengan dingin pada bidang langit sebelum berbalik dan menghilang. Saat bayangan keemasan menghilang, di gubuk bambu yang jauh, yang terletak jauh di dalam Dao Sek, Ying Xuanzi dengan acuh tak acuh membuka matanya, sebelum senyum mengejek muncul dari sudut mulutnya, lalu bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.